Seperti memasuki tema bulan Juni ini, tema bulanannya adalah menjadi bait suci Roh Kudus yang diurapi. Nah, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus butuh Anda dan saya menjadi mitra kerjanya, untuk menjadi saksinya, untuk menjadi garam dan terang dimanapun Anda berada. Roh Kudus ingin tinggal dalam hidup kita. Nah, di ibadah 1-4 saya terdorong untuk menyampaikan bagaimana kita bisa menjadi bait Roh Kudus yang betul-betul membuat Roh Kudus itu kerasan tinggal di hati kita, betah tinggal di dalam hidup kita, bertata dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia pribadi yang punya perasaan dan juga kehendak juga, karena dia pribadi. Roh Kudus bukan kuasa. Mungkin kalau di yang lain itu berkata, ada ajaran yang salah yang berkata Roh Kudus itu adalah kuasa. Bukan. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia juga punya perasaan dan kehendak. Dia pribadi yang lembut namun juga tegas, gitu ya. Allah yang menuntun kita pada seluruh kebenaran, itu salah satu fungsi daripada Roh Kudus. Dan dia masuk, dia tinggal dalam kehidupan kita ketika kita membuka pintu hatinya. Ya, untuk Roh Kudus itu memenuhi kita, bukan merasuki kita. Ya, beda. Kalau iblis itu berusaha untuk merasuki kita, roh yang bukan datang dari Tuhan berusaha untuk merasuki kita. Tapi kalau Roh Kudus bukan, dia akan masuk, dia akan tinggal ketika kita buka pintu bagi dia. Amin. Dia pribadi yang sopan, dia pribadi yang menunggu Anda untuk membuka pintu. Dia sangat rindu untuk memenuhi hati Anda dan saya. Dia sangat rindu untuk tinggal berjalan bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Oleh karena itu saya rindu ingin memastikan, termasuk untuk saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa dia kerasan untuk tinggal di hati kita, biar kita menjadi bait suci Roh Kudusnya yang membuat dia kerasan tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita. Ini tema khotbah sepanjang hari ini. Ada nggak ya? Oke, saya akan bagikan tentang hati yang murni di ibadah pagi ini. Lalu saya akan bagikan soal hati-hati dengan hati. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu menjaga hati kita. Lalu hati-hati dengan mulut kita. Saya merasa kalau kita mau menjadi bait suci Roh Kudus yang membuat dia kerasan tinggal dalam hidup kita, kita harus jaga juga mulut kita. Ya, karena dengan mulut seringkali kita tidak menyadari betapa banyaknya kata-kata yang keluar dari mulut kita setiap hari yang kita tidak sadari. Dampaknya itu bisa menyakiti hati orang lain, itu bisa membangun kehidupan orang lain, itu bisa menyenangkan hati Tuhan atau malah mendukakan hati Tuhan. Nah, pilihan di tangan kita. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Lalu yang keempat, saya akan bagikan mengenai hati seorang hamba. Kristus sendiri memberikan teladan itu. Dia membasuh kaki murid-muridnya, dan Kristus mengajarkan sesuatu yang berbeda dibanding apa yang dunia katakan. Kristus berkata, kalau engkau ingin jadi yang terbesar, hendaklah engkau menjadi yang paling kecil, hendaklah engkau menjadi yang paling muda, kata firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Kita perlu punya hati ini, ya, hati seorang hamba ini. Lalu yang terakhir, baru saya akan masuk ke hal yang berikutnya, yaitu bagaimana kita memiliki hidup yang diurapi Tuhan. Pengurapan Tuhan dalam hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Kalau 28 Mei lalu kita sudah adakan KKR baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari sudah dipenuhi Roh Kudus dengan darah berbahasa roh. Itu bukan untuk euforia diri sendiri. Tapi Roh Kudus, ketika kita berjalan bersama dengan dia, kita berjalan dalam pengurapannya itu untuk apa? Bukan untuk kepuasan rohani diri sendiri, tapi untuk memberi, untuk melayani orang-orang. Itu ibadah yang terakhir. Nah, masuk ke ibadah yang pertama hari ini, yaitu hati yang murni. Ketika saya lihat di kamus gitu, apa sih artinya murni? Ya, kalau kita lihat di dulu, enggak tahu sekarang ya. Dulu waktu di zaman-zaman saya masih remaja dulu, seringkali di pinggir-pinggir jalan itu ada orang yang jual
bensin literan itu loh Bapak Ibu ya. Ada bensin murni, ada bensin campuran, campur oli. Biasanya dulu untuk mesin sepeda motor yang berapa tak gitu? 2 tak kalau tidak salah ya. Dan kalau tidak buat Vespa gitu ya, itu bensin campur oli karena sistem mesinnya berbeda dengan mungkin yang sekarang gitu ya. Ada bensin campur, tidak bensin murni, yaitu ada campuran olinya di dalamnya. Nah, kata murni itu artinya tidak bercampur, bersih dari kotoran, ya, tanpa celah. Itu arti yang murni. Lalu bebas dari hal-hal yang keliru, ya, bebas dari kesalahan moral. Kalau itu berkaitan dengan kita, dengan hidup manusia, gitu ya. Nah, berarti kalau hati yang murni adalah sebuah kondisi hati yang tidak tercampur, bersih dari kotoran, tanpa celah, bebas dari hal yang keliru, bebas dari kesalahan moral. Ya, apa itu? Misalnya sakit hati, iri hati. Nah, hati kita tuh bebas dari hal yang kayak gitu. Ya, apalagi ya, bohong, dusta, hati yang licik. Nah, kita bebas dari hal-hal yang kondisi hati yang seperti itu. Itu maksudnya adalah hati yang murni. Mungkin Anda bertanya, Pak Yo, apakah bisa punya hati yang murni selama kita hidup di bumi? Ya, dari waktu ke waktu kita disempurnakan. Dari waktu ke waktu kita bertumbuh. Dari waktu ke waktu kita didewasakan. Pelan mungkin, namun pasti itu tuh dikikis dari kehidupan kita, sehingga kita makin punya hati yang sungguh-sungguh murni, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti harus murni dulu baru boleh datang ke hadirat Tuhan. Enggak. Tuhan terima kita apa adanya. Amin. Selama kita datang pada Dia, justru kita perlu datang pada Dia. Pastor Yo, hati saya jahat, hati saya busuk. Ternyata justru itulah Anda perlu datang ke kaki Tuhan, untuk Tuhan membasuh, untuk Tuhan berperkara dengan hidup kita, untuk mengizinkan Dia membentuk kita menjadi makin serupa dengannya, punya hati yang makin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Nah, di Taman Eden manusia terkena jebakan atau tipu daya iblis, gitu ya. Sehingga muncullah keraguan. Kan iblis bilang, Tuhan kepada Hawa, Tuhan bilang kan semua pohon dalam taman ini nggak boleh kamu makan buahnya kan? Ya, diputar balikkan gitu ya. Kemudian singkat cerita, dari pembicaraan itu iblis menghasut, iblis menipu dan berkata, kenapa kok Tuhan diizinkan itu? Karena kalau begitu kamu makan buah itu, kamu akan bisa melihat seperti Allah. Mulailah muncul keraguan, ketidakpercayaan, meragukan Tuhan. Lalu muncul juga benih kesombongan. Hati manusia mulai kehilangan kemurniannya di Taman Eden itu. Nah, apalagi di zaman sekarang, itu ya. Tidak mudah mungkin untuk menjaga hati, namun bukan berarti kita punya alasan untuk menyalahkan. Situasilah yang membuat hati saya seperti ini, atau dari luarlah yang membuat hati saya seperti ini. Nanti saya akan jelaskan di ibadah yang kedua. Enggak, merupakan tanggung jawab kita pribadi untuk menjaga hati, karena firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tanggung jawabnya di mana Bapak Ibu? Di kita, bukan di orang lain, bukan di Tuhan juga. Meskipun kita perlu bantuan Tuhan untuk menjaga hati kita, ya, untuk membantu kita menjaga hati, bisa menjaga hati kita. Tapi tanggung jawab yang sesungguhnya ada di tangan kita sendiri. Ya, nah, firman Tuhan berkata demikian, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23, firman Tuhan berkata, sebab dari dalam, saya keliru ya. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian, sebab dari dalam. Dari mana Bapak Ibu saudara-saudari? Dari mana? Dari dalam. Dari hati orang. Katakan sama-sama, dari hati orang. 1, 2, 3. Ya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala perkara, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan,
keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sekali lagi, bukan dari luar, tapi dari dalam. Luar mungkin bisa men-trigger kita. Loh, mungkin anak muda merasa, atau bahkan mungkin ada orang tua merasa bahwa lo gara-gara internet tuh lo, gara-gara waktu aku baca berita terus muncul iklan, kemudian aku jatuh dalam dosa pornografi dan sebagainya. Nggak bisa kita menyalahkan luar, nggak boleh, karena prinsipnya bukan demikian. Kalau kita punya standar kebenaran, harusnya kita tidak bermain-main dengan api, betul ya? Kita tidak sengaja, atau bahkan pertamanya mungkin tidak sengaja, tapi lama-lama bisa sengaja masuk ke situs-situs yang tidak benar dan sebagainya. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, kalau semua itu berasal dari dalam, itulah yang menajiskan, bukan apa yang dari luar. Kalau kita izinkan yang dari luar masuk ke dalam, ya itu bisa jadi bibit-bibit, ya benih-benih. Tapi sesungguhnya dari dalam lah. Makanya kita perlu disucikan hati kita, dikuduskan setiap hari. Makanya kita perlu bersekutu dengan Tuhan, membangun kehidupan rohani pribadi kita. Karena ini Bapak Ibu, sebab dari dalam kita seringkali gak menyadari kondisi hati kita, apa yang tersimpan dalam hati kita. Oleh karena itu dari waktu ke waktu kita perlu untuk izinkan Tuhan, untuk minta selalu setiap saat Tuhan itu berperkara, Tuhan itu menyelidiki hati kita. Nah, mengapa kemurnian hati ini penting? Bapak Ibu, yang pertama, standar penilaian Tuhan itu pada apa yang di dalam, bukan apa yang di luar, bukan apa yang nampak dari penampilan luar. Sementara dunia mungkin punya standar yang berbeda, diutamakan yang berpenampilan menarik. Kalau misalnya ada mau rekrutmen pekerja gitu ya, diumpamakan tinggi badan sekian, ya karena mungkin pekerjaannya memang butuh requirement seperti itu, berpenampilan menarik, nah sebagainya. Sementara Tuhan standarnya itu berbeda, dia itu melihat apa yang di dalam. Ingat ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menggantikan Raja Saul menjadi Raja Israel yang berikutnya. Kemudian tampillah ke hadapan Samuel itu kakak-kakaknya Daud yang perawakannya tinggi besar, yang Samuel berpikir inilah cocok jadi raja. Karena Samuel mungkin berpikir bahwa karakteristik atau profil seorang raja manusia itu, kan Saul kan tingginya itu sebahu lebih tinggi daripada orang Israel lain. Bapak Ibu ingat cerita itu ya? Mungkin Samuel berpikir, oh seorang raja itu harusnya juga tinggi, gagah seperti itu. Tampillah kakak-kakak Daud yang adalah prajurit-prajurit perang. Samuel tidak salah mengurapi. Namun Tuhan berkata demikian, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin Bapak Ibu. Ini standar penilaian Tuhan. Ini Tuhan lihat. Tuhan tuh maha tahu. Tuhan tuh menyelidiki sampai relung hati kita yang terdalam, sampai kebagian hati kita yang terdalam. Ya. Nah, coba lihat lagi ayat yang lain. Yoel pasal 2 ayat yang ke-13 berkata demikian. Yoel pasal 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Maksudnya adalah kalau kamu mau bertobat, itu biar itu keluar dari hatimu yang terdalam, bukan dari pakaianmu, bukan dari penampilan luar. Mungkin kita bisa menangis karena terbawa suasana, mungkin kita bisa, tapi memang ada tangisan yang sungguh-sungguh berasal dari hati yang hancur. Namun ada mungkin karena supaya dilihat orang atau apa, kita berpenampilan tertentu untuk supaya orang melihat kita tuh baik, orang melihat kita tuh rohani. Tapi Tuhan bukankah Dia Allah yang maha tahu? Makanya Dia berkata dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 13 ini, koyakkanlah hatimu, apa yang di dalam kita ini, dan jangan pakaianmu, bukan penampilan luarmu. Janganlah berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi Tuhan itu melihat kedalaman hati, bukan pada penampilan luar kita. Itu standar penilaiannya. Yang kedua, kenapa kok kemurnian hati itu penting? Kemurnian hati ini, hati yang murni ini akan membuat kita itu melihat Allah. Maksudnya melihat Allah apa? Dengan kita punya hati yang semakin dimurnikan, memudahkan kita untuk alami kehadirannya, untuk masuk dalam hadiratnya, mudah untuk peka terhadap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, melihat Allah termasuk juga bukan hanya di kehidupan sekarang. Melihat Allah juga termasuk dalam kekekalan suatu hari nanti. Ternyata kemurnian hati itu juga menentukan apakah kita bisa masuk surga atau neraka, kehidupan kekal atau kematian kekal. Kalau hati kita tidak kita jaga, hati-hati, bukan kehidupan, tapi malah kematian yang ada dalam hidup kita. Ya, nah, kita lihat sama-sama. Matius 5 ayat 8 berkata demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang apa, Bapak Ibu? Suci hatinya, murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lalu Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Katakan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, nyata kemurnian hati itu penting. Akan membuat kita bisa melihat Allah. Alasan yang terakhir, mengapa kemurnian hati itu penting? Kemurnian hati itu akan membuat kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, maka kita akan mengalami promosi dari Tuhan dalam kehidupan kita. Ini juga berguna untuk kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya untuk kehidupan kekal atau hal yang rohani, tapi ini juga berguna untuk kehidupan kita, relevan untuk hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat yang ke-11 berkata demikian. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Jadi kalau kita sungguh-sungguh peduli, kalau kita sungguh-sungguh tahu awasan ini, kita perlu menjaga hati kita. Dikatakan orang yang mencintai kesucian hati, yang suka, yang membangun kemurnian hatinya, yang manis bicaranya, perilakunya dan sebagainya, akan menjadi sahabat raja. Raja di sini bisa jadi raja di dunia. Mungkin pemimpin-pemimpinmu, orang-orang yang berpengaruh. Ya, termasuk juga kalau kita mencintai kesucian hati, kita akan menjadi sahabat dari raja segala raja. Amin. Makanya kemurnian hati itu penting. Ya, sekali lagi. Nah, Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 47 berkata demikian. Ini pembicaraan antara Filipus dengan Yohanes gitu ya. Dengan Yesus. Kata Filipus kepadanya, Yohanes 1 ayat 47, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Lalu berkatalah tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lihat, ketika Tuhan lihat seorang yang bernama Natanael, Tuhan Yesus melihat, lihat, inilah orang yang sejati. Orang yang Israel sejati, orang yang beriman sungguh-sungguh. Tandanya adalah tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kok bisa ya? Karena Tuhan mengenal hati kita. Nah, demikian juga orang-orang itu akan mengenal kita. Hati yang busuk pasti akan tercium, Bapak Ibu, suatu hari. Hati yang licik pasti akan bisa ditengarai suatu hari nanti. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mencintai kesucian hati, mengembangkan yang namanya kemurnian hati itu, orang-orang tuh akan respect, orang-orang akan menghargai Anda. Maka tidak heran Anda akan mendapatkan kepercayaan, karena orang pemimpin mungkin akan lihat orang ini loh hatinya baik. Ya,
teman-teman kantornya gituin dia tetap punya sikap hati yang benar, punya prinsip yang benar. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mungkin pemimpinmu akan lihat dan hal itu akan mendatangkan kepercayaan dalam hidupmu, sehingga Anda akan mungkin dipromosi oleh pemimpin Anda dan sebagainya. Karena orang-orang pun bisa mencium bahwa tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya, oke. Kita tahu sekarang mengapa kok kemurnian hati itu penting. Ya, pagi-pagi ini kok sudah pengajaran gitu ya. Tapi saya memang ingin mengajarkan hal ini. Ini hal yang dasar supaya kita bisa menjadi bait suci Roh Kudus yang membuat Roh Kudus itu kerasan tinggal dalam hati kita. Supaya kita tuh apa adanya, supaya tidak ada kepalsuan di hadapan Tuhan. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan bagi hari ini, ya. Lalu yang berikutnya ada jebakan-jebakan kemurnian hati. Ini yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Apa itu jebakan kemurnian hati? Hati itu bisa tidak murni, bisa tergoda untuk nggak lagi murni. Ada beberapa jebakannya, tentu banyak. Tapi paling tidak ada 3 hal ini yang saya ingin bagikan. Yang pertama, yaitu harta atau uang atau properti dan sebagainya sejenisnya. Harta itu bisa membuat orang itu berubah hatinya. Mungkin ketika masih belum punya apa-apa, belum mencapai sesuatu, hati mudah untuk tulus, hati mudah untuk melayani, hati mudah untuk menghargai orang lain. Tetapi ketika sudah punya sesuatu atau mencapai sesuatu, hati itu bisa berubah. Dari waktu ke waktu kita perlu izinkan Tuhan untuk cek hati kita. Dari waktu ke waktu, Bapak Ibu, ya. Harta yang pertama, jebakan kemudian hati. Ingatkah cerita tentang Bileam, Bapak Ibu? Ada Raja Moab yang namanya Balak. Itu sangat ketakutan karena bangsa Israel yang jumlahnya banyak itu hendak memasuki daerahnya untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, keluar dari Mesir. Bangsa Israel disertai Tuhan, sehingga bangsa Amori, bangsa yang terkenal besar dan kuat militernya itu dikalahkan dengan mudah oleh bangsa Israel karena Tuhan menyertai. Nah, Balak ini ketakutan, Raja Moab ini ketakutan. Lalu dia tahu hitung-hitungannya secara militer pasti kita kalah. Amori aja, bangsa Amon aja dikalahkan, apalagi kita. Nah, ketika yang fisik nggak bisa diandalkan, maka Raja Bileam lari ke dunia metafisik atau dunia roh. Yaitu apa? Dia memanggil, si Balak ini memanggil Bileam. Bileam ini tukang tenung gitu ya, mungkin ahli nujum atau apa, saya nggak ngerti. Orang pintar tanda petik zaman dulu, untuk datang dan menyumpah serapahi bangsa Israel, untuk mengutuki bangsa Israel supaya bangsa Israel itu kalah ketika mereka berperang lawan bangsa Israel. Ketika Moab ini berperang lawan bangsa Israel, ketika di utusan awal yang diutus oleh Raja Balak untuk menjemput Bileam adalah pembesar-pembesar datang gitu ya. Bileam berkata, tunggu dulu, aku akan berdoa dulu, aku akan tanya pada Tuhan. Dan Tuhan jawab, jangan pergi ke sana, sebab jalan ini menuju pada kebinasaan. Jangan, bangsa yang sudah aku berkati tidak boleh kau kutukin. Kurang lebih Tuhan berkata demikian. Kemudian Bileam berkata pada utusan Raja Balak, aku tidak bisa pergi, aku tidak mau ikut denganmu. Kemudian utusan Raja Balak itu kembali lapor, Raja lapor. Si Bileam nggak mau, gitu ya. Dan dia berkata demikian, dia menolak untuk mengutuki bangsa Israel. Itu bangsa pilihan Tuhan. Lalu Bileam berpikir, masa sih hati orang nggak bisa berubah? Aku akan suap dia, aku akan beli dia. Ya, dengan cara apa? Dia utus pembesar-pembesar, pemuka-pemuka, pejabat-pejabat yang lebih tinggi pangkatnya dari utusan yang pertama. Dan mungkin dengan kereta yang keren gitu ya, dengan tabu-tabuan mungkin dan sebagainya, sehingga ketika rombongannya kedua ini datang ke rumah Bileam itu merasa tersanjung. Datang ke rumahnya pembesar-pembesar hebatnya bangsa Moab yang terkenal. Tetangga-tetangganya Bileam makin lihat, wah, ada apa nih?
Bileam kok dicari pembesar-pembesar, betapa hebatnya, betapa luar biasanya sampai orang cari Bileam seperti itu, gitu ya. Hati Bileam mulai tergoda. Kemudian apalagi ditawarkan demikian, apapun yang kau minta, asal kau mau mengutuki bangsa Israel, apapun yang kau minta akan raja berikan kepadamu. Bileam ngomong gini lagi, oke, aku tak berdoa lagi, tak tanya Tuhan dulu. Padahal kan dia tahu kan jawaban Tuhan apa? Jangan. Dia tidak pernah berdoa ya. Yang kedua dia berdoa lagi. Dia berkata, disinilah Tuhan tuh menguji hati. Ya kalau memang mereka sudah datang ya silahkan pergi dengan mereka. Tapi waktu Tuhan ngomong gitu, apakah Tuhan sungguh-sungguh setuju untuk dia pergi? Enggak. Dia ingin menguji hatinya Bileam. Kamu tergoda enggak dengan upah yang sangat banyak, dengan perkataan apapun yang kau minta akan diberikan? Engkau tergoda enggak dengan perlakuan yang kau terima, dengan pembesar-pembesar, jenderal-jenderalnya Moab datang kepadamu? Kemudian Bileam mendengar Tuhan berkata bahwa kalau memang sudah jemput kamu ya pergilah. Tapi kalau kita lihat di kitab Bilangan, ketika Bileam pagi-pagi benar mau pergi, ayat berikutnya berkata, bangkitlah murka Tuhan. Ya, loh Tuhan gimana sih? Tuhan bilang pergi kok Tuhan marah. Tuhan tuh ingin menguji hati kita. Pernah nggak orang tua ketika anak Anda merayu terus sesuatu, Anda sudah bilang enggak, jangan. Tapi dia merayu terus dari hari ke hari. Anda berkata, terserah kamu. Pernah? Kemudian ketika mereka melakukannya, ketika Anda melakukannya, Anda marah. Kenapa? Kamu kok enggak tahu hatinya papa sih? Kamu kok enggak tahu hatinya ibu sih? Kan sudah bilang enggak. Loh kan ibu bilang terserah. Ya, maksudnya terserahnya ibu tuh ibu pengen lihat kamu tuh apa keputusannya kamu buat. Ya. Nah, Tuhan tuh memperlakukan Bileam seperti itu, tapi Bileam salah paham karena hatinya sudah tergoda. Nah, ingat ceritanya ketika Bileam kemudian tetap pergi, kemudian dia bilang, ya wis terserah kamu, pokoknya apa yang akan kutaruh, perkataan yang kutaruh di mulutmu itu saja yang kau katakan. Bileam kemudian pergi dengan keledainya. Ketika itu keledainya tiba-tiba menyimpang dari jalan masuk ke ladang. Ingat cerita itu ya. Kemudian keledainya masuk ke sebuah daerah, jalan yang sempit, kanan kirinya tembok. Ada malaikat Tuhan yang tidak dilihat oleh Bileam yang menghadang keledainya, tapi lihat. Ya, ini yang kedua, kejadian yang kedua. Yang tadinya masuk ke ladang, yang kedua ini di perkebunan anggur. Akhirnya keledainya itu minggir-minggir sampai kakinya Bileam itu keserempet tembok, ketekan tembok. Bileam kesakitan. Bileam marah sama keledainya. Lalu kejadian yang ketiga, malaikat Tuhan menghadang di sebuah jalan di mana tidak ada ruang untuk keledai itu minggir, untuk keledai itu menghindari malaikat. Kemudian keledai itu tiarap. Ingat cerita itu? Bileam mungkin jatuh gitu ya. Bileam marah dan kalau dulu ada CCTV gitu ya, misalnya di daerah itu, ini akan menjadi sebuah adegan yang lucu loh Bapak Ibu dan mengagumkan. Kenapa? Keledai bisa bicara bahasa manusia. Keledai itu ngomong gini, keledainya Bileam, aku ini sudah jadi keledaimu sekian tahun. Aku pernah melakukan yang salah sama kamu? Enggak. Bileam jawab gitu ya. Nah, terus aku melakukan ini tuh karena ini. Kemudian terjadilah conversation gitu ya. Kemudian baru Tuhan membuka matanya Bileam, lihat bahwa ada malaikat Tuhan yang menghadang. Dan Tuhan berkata, aku melihat jalan ini menuju pada kebinasaan. Kalau engkau teruskan, engkau akan binasa. Ya, tapi saya tidak tahu kenapa dia nggak pulang. Mungkin Bileam sudah tergoda hatinya oleh karena uang, oleh karena upah itu. Nah, dari cerita ini saya dapetin rema ini Bapak Ibu. Ketika hati kita kehilangan kemurniannya, hati kita sudah nggak lagi murni, ada banyak hal yang salah masuk dalam hidup kita. Maka keledai, lambang binatang yang bodoh, itu bisa menjadi lebih peka akan Tuhan daripada orang yang kehilangan kemurnian hati tersebut. Amin. Keledainya itu bisa lebih tahu loh, ada malaikat. Bileam nggak tahu. Ya. 2 Petrus 2 ayat 15,
Bileam itu, cerita tentang Bileam itu terus menerus diturunkan rasanya dari generasi-generasi. Petrus juga tahu cerita ini, dan Petrus memakai kisah Bileam itu untuk mengajarkan jemaat demikian. 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Lihat, tadinya mungkin Bileam hatinya murni, tapi tergoda oleh upah. Akhirnya dia menjadi jahat, dia tersesat. Kalau Bapak Ibu baca terus tentang Bileam, setelah kita bilangan dan sebagainya, kita dapati bahwa Bileam ini termasuk yang menasihati raja-raja musuh untuk biarkan rakyatmu tuh kawin campur aja dengan bangsa Israel. Bangsa yang kudus yang harusnya itu tidak boleh kawin campur dengan bangsa lain. Itu cara Tuhan memelihara mereka. Akhirnya bangsa ini menjadi mulai hancur oleh karena nasihatnya Bileam. Jadi dia sesat hatinya, dia nggak bertobat, dan betul Tuhan menjadi musuhnya dia. Jalannya dia adalah jalan pada kebinasaan. Ya, harta bisa membuat kita terjebak, kehilangan kemuliaan hati. Yang kedua apa? Tahta atau kedudukan atau posisi pencapaian kita bisa membuat kita kehilangan kemurnian hati kita. Saya akan ceritakan mengenai Hizkia. Ingat nggak Bapak Ibu? Hizkia ini pernah divonis Tuhan bahwa kamu akan mati. Ingat ya. Lalu di ranjang sakitnya dia menoleh ke salah satu dinding kamarnya dan dia berdoa menangis minta perpanjangan waktu. Dan diberikan Tuhan perpanjangan waktu. Ingat cerita itu? Kalau nggak salah 15 tahun ya. Dikasih perpanjangan waktu. Nah, kemudian ketika ternyata cerita itu menyebar kemana-mana dan mengundang decak kagum gitu ya. Sampai si Hizkia ini minta tanda. Tuhan minta tanda. Apa tandanya? Biar kalau tidak salah bayang-bayang matahari itu mundur 10 tapak. Zaman dulu itu penanda waktu itu pakai kayak bayang-bayang ya. Jadi kalau mataharinya di mana, asal kita punya kayak tiang atau bambu atau apa atau kayu yang lurus. Ketika ada sinar matahari itu kita bisa ngelihat, oh kira-kira ini jam 2 siang atau jam berapa ya. Dulu karena saya anak kampung Bapak Ibu ya, saya bisa nggak pakai jam tangan bisa ngelihat, oh ini kira-kira jam sekian gitu ya, dengan lihat bayang-bayang matahari ya. Nah dikatakan oke, aku minta tanda yang di luar nalar. Itu bayang-bayang matahari mundur 10 tapak. Artinya bumi itu seolah-olah kembali ke orbitnya atau nge-freeze sebentar perputaran rotasi bumi. Ya, waktu itu. Cerita ini mengundang decak kagum. Saya nggak tahu terjadi fenomena alam apa, tapi masih bangsa-bangsa sekitar itu tahu. Sampai kemudian orang-orang itu datang kepada Hizkia ke Israel gitu ya, untuk memuji dia, untuk menanyakan tanda-tanda mujizat yang dia alami. Ya, Hizkia sempat salah ketika dia diberi umur panjang itu, diberikan tanda ajaib itu, dia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ia menjadi angkuh, firman Tuhan berkata demikian. Nanti baca sendiri 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 dan seterusnya. Hizkia itu menjadi angkuh gitu ya. Kemudian Hizkia itu mendapat keberhasilan dalam posisinya dia sebagai raja, dia mendapatkan banyak kekayaan. Waktu Hizkia memerintah itu negara dalam keadaan aman ya. Lalu ketika satu waktu ada utusan Raja Babel datang untuk menanyakan sekali lagi tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri itu. Firman Tuhan berkata demikian di kitab 2 Tawarik 32 ayat 31. Saya bacakan aja ya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah mengundurkan diri, seolah-olah Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, untuk menguji, supaya diketahui segala isi hatinya. Yang kali ini kamu lulus gak? Yang dulu kamu sempat gagal, kamu gak berterima kasih, kamu angkuh, kamu sudah ditegur Tuhan, kamu sudah aku tegur. Yang kali ini seolah kayak Tuhan mau mundur melihat sikap hatinya Hizkia. Hizkia sombong. Semua pencapaiannya ditunjukkan kepada utusan Raja Babel. Ya, sampai kemudian Tuhan berfirman di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20. Ya, ayat yang ke-14 sampai 19 saya bacakan.
Lalu Yesaya berkata pada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tapi dia mengucapkannya dengan sinis ya Bapak Ibu. Tetapi pikirnya, yang penting asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dia nggak mikirin generasi selanjutnya, dia nggak mikirin anak-anaknya, dia nggak mikirin bangsanya, dia mikirin dirinya sendiri. Ya, yang penting aku damai dan sejahtera. Ya, yang penting aku nikmati hari ini. Harta tadi, yang kedua posisi, kedudukan, tahta, bisa pencapaian kita, bisa membuat kita kehilangan kemuliaan hati kita. Ya, hati manusia bisa berubah. Sekalipun pernah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, tidak menjamin Anda akan terus dalam pertandingan iman. Anda bisa menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Sebab hati manusia bisa berubah. Termasuk hati Anda dan saya. Yang terakhir, ya seringkali kan ada 3 ta ini katanya ya. Harta, tahta, wanita. Nanti ya kalau pria wanita. Ya belum tentu wanita sih, zaman sekarang ini bisa wanita dengan wanita gitu ya, pria dengan pria gitu ya. Penyalaman jenis cinta nafsu, kurang lebih itulah. Itu bisa menjadi jebakan kemuliaan hati. Hati-hati Bapak Ibu, ketika Anda punya hati yang benar, Anda berusaha hidup benar, itu pasti akan mengundang perhatian orang. Apalagi kalau Anda jadi pemimpin, CG, coach, TL, atau Anda mungkin ada di stage ini atau apa, orang tuh akan mungkin kagum. Anda punya karisma sesuatu. Hati-hati, ya kadang-kadang ada banyak orang yang datang. Orang datang kepada kita kadang-kadang tidak dengan tulus. Ada pasti lebih banyak yang tulus daripada yang enggak. Mungkin ada orang-orang yang memang ingin mendapatkan keuntungan dari hidup kita, atau bahkan bisa membuat kita tertarik untuk kemudian kita punya hubungan yang salah dan sebagainya. Kita tahu ceritanya. Salah satunya adalah Salomo. Tuhan berkata raja itu nggak boleh punya banyak istri. Zaman perjanjian lama dulu mungkin boleh punya lebih dari 1. Sekarang enggak ya Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya, Ibu-ibu ya. Kita percaya monogami gitu ya. Pernikahan dengan 1 pasangan, lawan jenis tentunya, istri atau suami Anda. Nah, zaman dulu diatur, raja itu nggak boleh punya banyak istri, raja itu nggak boleh punya banyak kuda. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Taurat itu, nah Salomo ini punya berapa? 700 istri. 300 gundik. Saya nggak tahu hidupnya gimana. Pasti kacau balau. Ya, 1 aja bisa buat kita jungkir balik gitu ya. Apalagi 700 plus 300 gitu ya. Saya ngomongin bukan curhat ya Bapak Ibu. Maksudnya Anda tahulah bahwa 1 aja itu luar biasa. Dipakai Tuhan untuk kita saling membentuk dan sebagainya. Tujuan pernikahan kan bukan hanya untuk having sex dan sebagainya. Bukan itu, ada banyak hal yang lain. Pasangan kita adalah mitra yang Tuhan tempatkan di samping kita untuk kita terus menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini Salomo punya banyak istri. Kita tahu ada mungkin orang-orang yang kita kenal jatuh dalam dosa. Mungkin bahkan sebagian pemimpin dan sebagainya. Hati-hati. Ya, ini jebakan yang firman Tuhan bilang di kitab Amsal 5, 6, 7 itu tentang perselingkuhan, tentang perzinahan, tentang kecemaran ini. Firman Tuhan bilang jalannya adalah jalan menuju pada dunia orang mati. Banyaklah orang yang gugur ditewaskannya karena ini. Hati-hati Bapak Ibu. Jaga pernikahan kita, jaga hidup kita sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir, bagaimana cara memiliki kemurnian hati? Ya, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2. Juga berlaku di hidup saya sebelum disampaikan dan mungkin mengiris sebagian Anda. Itu juga mengiris hati saya lebih dulu. Ya. Nah, bagaimana cara memiliki kemurnian hati? Yang pertama, kita perlu minta hati yang diperbaharui. Tuhan perbaharui hatiku Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, Tuhan akan berikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita. Dan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras.
dan kuberikan kepadamu hati yang taat, hati yang lembut. Saat kita minta, Tuhan perbarui hatiku. Ketika Bapak Ibu berdoa demikian, sebetulnya Bapak Ibu sedang berkata, Tuhan bentuklah hatiku. Nah, cara Tuhan pakai atau bentuk hati kita kadang-kadang tidak enak pada daging, pada jiwa kita. Tapi izinkan Tuhan berperkara. Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Besi melajamkan besi, orang melajamkan sesamanya. Salah satunya juga dalam hal pembentukan karakter kita. Termasuk dengan biasanya yang paling membentuk kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu saudara kita, buat yang sudah menikah pasti itu adalah pasangan kita, anak-anak kita dan sebagainya. Itu membentuk kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan, atau orang lain yang di luar lingkungan keluarga inti, Tuhan pakai untuk memproses kita supaya kita punya hati yang semakin diperbarui, hati yang punya maaf yang besar dan sebagainya, hati yang dibentuk jadi lebih lembut. Tuhan pakai, Bapak Ibu. Ketika kita berkata, Tuhan aku mau punya hati yang demikian, maka izinkan Tuhan membentuk hati kita. Ya, sampai kapan? Seringkali saya pakai ilustrasi ini untuk mengajar di kelas MSC. Mungkin saya juga pernah sampaikan, karena saya merasa ini ilustrasi yang sangat-sangat tepat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya. Saya baca dari bukunya Joyce Meyer yang judulnya Perhiasan Kepala Ganti Abu. Zaman tahun 1000-an berapa, zaman sudah lama dulu cerita ini terjadi. Ada seorang yang hendak membeli perhiasan emas. Biasanya zaman dulu waktu itu, pemilik toko emas adalah sekaligus tukang pandai emasnya. Ya, bukan zaman sekarang kayak pabrik, toko jualan tok gitu, enggak. Zaman dulu pemilik toko juga yang adalah tukang pandai emasnya yang ahli. Ketika ada orang yang mau beli ini, dia masuk ke sebuah toko emas, ternyata toko emas itu kosong. Maksudnya nggak ada orang yang nungguin, tapi perhiasan emasnya ada. Zaman sekarang mungkin kebetulan gitu ya. Zaman dulu orang tuh masih murni banget hatinya mungkin ya, sehingga dia berpikir enggak lah ya. Kemudian dia tunggu, siapa tahu nanti aku menemukan barang yang cocok, siapa tahu di tengah-tengah aku pilih-pilih ini yang punya toko datang keluar. Kemudian sampai dia milih-milih beberapa, dia puas memilih, ada beberapa perhiasan yang pengen dia beli, kok pemilik tokonya nggak keluar-keluar. Kemudian dia teriak dari dalam toko itu, hei adakah orang di dalam? Lo udah dengar suara dari ujung pintu sebelah sana. Oh aku di dalam. Kamu masuk aja lewat pintu sebelah kananmu, ujung toko itu kamu masuk. Dia bingung, katanya pembeli adalah raja, kok malah yang disuruh masuk bukannya dia keluar. Kemudian masuk aja. Kemudian dia agak bingung, agak takut sedikit, dia masuk gitu ya. Lalu dia dapatnya ada seorang pria yang memunggungi dia. Kalau dia masuk dari sana, lagi masak sesuatu di semacam kuali atau wajan yang ada apinya. Kemudian dia bilang, Pak, saya pengen membeli perhiasanmu. Kalau harganya cocok saya aku beli, aku sudah pilih-pilih kok. Oh sorry, aku tidak bisa meninggalkan pekerjaanku ini. Loh kenapa? Sebentar aja. Kemudian tukang pandai emas yang sekaligus adalah pemilik toko itu berkata, aku sedang memurnikan emas. Zaman dulu, zaman belum banyak teknologi lebih maju seperti sekarang. Zaman dulu, mereka itu memurnikan emas itu dengan cara pakai kayu bakar. Keluar api, emas itu akan dimasak seperti dalam wajan yang besar. Maka kotoran emas yang kalau Alkitab catat itu namanya sanga, itu akan muncul ke permukaan, diambil sedikit-sedikit, dibersihkan, sampai kemudian yang tersisa adalah emas yang murni. Ya, aku tidak bisa ninggalkan pekerjaanku ini. Berapa lama? Belum tahu. Tapi ini aku sudah setengah jalan. Nah, terus gimana? Tunggu sampai aku selesai. Nah, caranya ngerti gimana kalau kerjaanmu selesai? Sampai aku bisa sampai emas ini bisa mencerminkan wajahku. Sampai aku bisa melihat wajahku di emas yang berupa cairan ini. Maka berarti emas ini sudah murni. Kotorannya sudah sangat hilang. Baru aku selesai. Loh kenapa gak bisa tinggalin sebentar aja? Jangan-jangan nanti waktu aku tinggalin, apinya tiba-tiba menyala terlalu besar. Ingat ya, belum canggih, masih pakai kayu bakar. Nanti emasku gosong. Atau tiba-tiba waktu aku melayanimu, tiba-tiba apinya menjadi mengecil, kemudian emas ini membeku dengan cepat, maka sia-sialah pekerjaanku yang masih setengah jalan ini. Makanya aku tidak bisa melayani kamu sekarang. Nah Bapak Ibu, Tuhan itu seperti itu tukang pemurni logam. Bukankah kitab Maleakhi atau Sakaria berkata demikian? Tuhan itu seperti tukang pemurni logam. Kita ini siapa? Kita ini emas-emasnya.
masih banyak kotoran-kotoran dalam hidup kita. Izinkan Tuhan membentuk kita, memurnikan kita, mengambil sedikit demi sedikit kekotoran dari hati kita. Sampai kapan? Sampai dia bisa melihat wajahnya dalam hidup Anda dan saya. Sampai kita mencerminkan Tuhan. Amin. Sampai kapan ini? Sampai kita mati. Atau sampai Tuhan datangnya kedua kali, proses ini akan terus terjadi. Makin serupa dengan Kristus. Makin serupa dengan Kristus. Oke? Ketika kita minta hati yang baru, sekali lagi, izinkan Tuhan berperkara dalam hidup kita. Izinkan Tuhan membersihkan kotoran-kotoran dalam hidup kita. Tapi yang pasti adalah, kalau Tuhan izinkan proses pembentukan, izinkan api itu Anda alami. Apinya tidak akan kebesaran. Nanti Anda mati. Apinya juga tidak kekecilan. Nanti Anda menjadi emas kualitas yang gak bagus. Dia pastikan apinya pas untuk Anda dan saya. Amin. Ya. Oke, yang kedua atau terakhir, bagaimana cara memiliki kemuliaan hati yang kedua? Jaga elastisitas hati kita. Ya, elastis itu apa ya? Kekenyalan hati kita, keempuan hati kita, gitu ya. Kelembutan hati kita lah. Tuhan pastikan kita jaga kelembutan hati supaya ketika Tuhan mengoreksi, kita tuh mudah untuk berubah. Ketika Tuhan menuntun, kita mudah untuk taat. Caranya gimana menjaga elastisitas hati atau kelembutan hati kita? Doa dan puasa, ya. Bahasa roh dan sebagainya. Kalau Anda sedang Roh Kudus dengan ada bahasa roh, ya itu kan menuntun, itu akan mengizinkan Tuhan untuk ketika kita berbahasa roh seperti kita sedang berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa manusia kita, yang roh kita naikkan, syafaatkan kepada Tuhan. Ya. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, pemazmur melakukan ini Bapak Ibu. Setiap malam dia izinkan, dia berkata, dia berdoa seperti ini. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pemazmur minta itu, Tuhan tolong. Koreksi aku, evaluasi aku Tuhan. Apakah sepanjang hari ini jalanku serong? Apakah ada yang menyimpang? Tuhan kembalikan aku ke jalan yang kekal itu. Koreksi hatiku Tuhan. Ya. Nah, contoh orang yang memiliki kemuliaan hati ada banyak. Ya, pasti juga Anda sedang berjuang. Anda pasti juga punya cerita Anda berjuang untuk menjaga kemurnian hati Anda. Kalau di Alkitab ada contoh yang cukup jelas. Orang yang memiliki kemurnian hati adalah Daud. Ketika Samuel hendak mengurapi dia jadi raja, ia tetap gembalakan kambing domba milik orang tuanya. Dia tidak kemudian merasa sok dan berkata bahwa ketika papahnya mungkin nyuruh dia, ya Daud, kamu gembalakan kambing domba. Enggak, sorry ya Pak, aku adalah raja Israel berikutnya. Enggak. Daud tetap melakukan hal-hal yang sederhana. Daud tetap taat pada apa perintah ayahnya. Tetap kerjakan hal sederhana sebagai seorang anak di keluarga. Ketika Daud berhasil membunuh Goliat, rakyat mengeluh-elukannya. Bahkan perempuan-perempuan bangsa Israel bernyanyi, Daud mengalahkan puluhan ribu, sementara Saul itu mengalahkan ribuan. Ya. Wow. Orang-orang memuji dia. Namun dia tidak mengkudeta Saul, dia tetap rendah hati. Bahkan ketika dia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh karena Saul iri, lihat sikap hatinya. Berulang kali Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Termasuk orang-orang yang bersama dia itu gemes banget pengen membunuh. Tapi Daud melarang dia, jangan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ya, bahkan waktu Daud memotong punca jubah Saul jadi bukti, ini loh Saul, aku tuh punya kesempatan untuk bunuh kamu tapi aku tidak melakukannya. Dia pun memotong itu dengan gemetar. Kemudian dia berkata dari jauh, Bapak. Dia masih manggil Saul itu bapaknya dia, padahal si bapak ini berusaha bunuh dia. Dia hidup dari pelarian dari gua ke gua. Lihat sikap hatinya. Nah, meski demikian, hati bisa berubah ya. Ketika dia mencapai sesuatu dan sebagainya, Daud pernah membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ketika dia menghamili Batseba, istri dari Uria. Dan dia merencanakan pembunuhan berencana terhadap Uria. Saya tidak perlu bahas cerita itu, tapi oleh karena keputusan Daud, Uria, suami Batseba itu mati, dibunuh di peperangan. Ya. Nah, sempat sekian lama keraskan hatinya sampai kemudian ketika Nabi Nathan menegur dia.
ia bertobat dengan kesungguhan hatinya. Mazmur 51 adalah mazmur, sepanjang pasal itu adalah mazmur pertobatannya. Mazmur 51 ayat 12 berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Jadikan hatiku tahir, murnikan kembali hatiku Tuhan. Ampuni aku, dia bertobat, dia menyesal, dia berpuasa sungguh-sungguh. Perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan ambil rohmu dariku, jangan buang aku dari hadapanmu. Dia menangis, dia bertobat, dia berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Dia bertobat sungguh-sungguh. Hati bisa berubah, tapi kalau mau kembali pun, selama kita masih hidup, ada kesempatan untuk kita kembali. Amin. Kalau orang mungkin berkata, tidak bisa Pak Yohanes, sudah dari sononya saya begini. Enggak, saya percaya dalam Tuhan kita ini ciptaan yang baru. Amin.